Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan saya dan PKLU GPIB dalam membaca Alkitab bersama. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya nama Elias Utimin, warga Jemaat GPIB Jemaat Taman Sari Salatiga. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Puji syukur dan terima kasih ketika kami boleh melewati hari-hari kami, setiap aktivitas yang sudah kami jalani bersama Tuhan. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami akan memasuki dalam renungan malam. Kami mohon tuntunan dan penguatan dari kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami sehingga kami layak untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 49 yang menyatakan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Marilah kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang malam hari ini berjudul
bijak hari ini, sejahtera di masa depan. Ayat yang menjadi perenungan adalah ayat 48 yang berbunyi, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun berkelimpahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Ia hanyalah orang buangan yang tidak punya pengaruh dan pengalaman. Lalu, mengapa Firaun berani mempercayakan kekuasaan besar kepadanya? Jawabnya tampak pada hal berikut. Pertama, bentuk penyertaan Tuhan bukan saja bagi Yusuf, tetapi bagi tempat di mana Yusuf berada. Karena Yusuf mau memberi diri menjadi berkat. Ayat 47 mencatat, tanah itu memberi hasil melimpah ruah. Kedua, Yusuf berjuang membangun karakter diri yang jujur, baik, dan setia. Ia menjaga integritas dirinya sebagai umat Allah. Ia bertindak bijaksana dan jauh dari keinginan mengumpulkan harta hanya bagi kepentingan pribadi. Dalam ayat 48 dan 49, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan untuk mempersiapkan bangsa Mesir menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Ia sangat memikirkan kepentingan rakyat. Di tiap kota dibangun lumbung-lumbung dengan jumlah tak terhitung. Ini menandakan bahwa persediaan pangan cukup untuk menghadapi masa paceklik. Pengalaman Yusuf mengajarkan kita untuk bijak menyikapi setiap peristiwa dan masa yang dihadapi. Sebuah peristiwa diizinkan Tuhan terjadi supaya kita belajar lebih peka mengerti maksud dan pesan Tuhan di balik peristiwa itu. Jangan merasa aman dengan apapun yang ada pada kita saat ini. Kekayaan dan jabatan, semua ada masanya. Karena itu, gunakan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala situasi yang ada. Berimanlah pada rancangan Allah atas kehidupan kita. Setiap saat kita bisa menghadapi situasi yang baik dan mapan, tetapi bisa juga kita terdesak dan jatuh pada situasi yang buruk. Bertindaklah bijak dan penuh hikmat dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi bukan tanpa alasan. Tuhan pasti dapat mengubah yang tidak baik menjadi baik. Demikianlah renungan malam pada malam hari ini. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, waktu pun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Marilah kita berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu, memanjatkan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami baca, kami renungkan dan kami hayati, sehingga memberi hati kami untuk dapat mengerti akan betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa setiap kami yang boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Berkatilah sehingga setiap kami boleh dikuatkan, boleh mendapatkan berkat atas kebenaran firman Tuhan tersebut. Sehingga kami boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan sepanjang waktu di mana Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa kepada para Bapak Ibu PKLU, GPIB dimanapun berada. Tuhan, di masa-masa usia kami tentu banyak pergumulan yang ada, baik kesehatan, keterbatasan kemampuan, bahkan kegagalan kami untuk berbuat baik bagi sesama. Terlebih kami juga belum menyediakan diri untuk ada dalam pelayanan bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan dan hayati pada malam hari ini, kami menyerahkan setiap pribadi kami untuk selalu ada di hadirat Tuhan, sehingga hidup kami boleh berguna, bermanfaat, baik bagi keluarga, anak cucu, cicit, dan saudara-saudara di sekitar di mana kami berada. Sehingga kami boleh menjadi orang yang bijak, menyatakan akan kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu panduan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU, GPIB, Tuhan berkati setiap tata layan yang sudah disediakan, yang sudah direncanakan, bahkan yang sudah dirangkai untuk menjadi satu bentuk pelayanan dan kesaksian bagi banyak orang. Berkatilah supaya apa yang sudah direncanakan ini boleh diwujud nyatakan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui anak-anak Tuhan di masa usia lanjut ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara tercinta Indonesia ini. Kami membawa para pemimpin dari pusat sampai di tingkat daerah dan seluruh rakyat Indonesia, yang mana akhir-akhir ini kami dihadapkan banyak persoalan yang terjadi. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kepada mereka sekalian yang Engkau pakai untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan pemerintahan di negeri ini. Tanamkan roh takut akan Tuhan, rasa malu, bahkan berlaku jujur dan menjaga integritas seperti yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Banyak kejadian yang mengecewakan bagi bangsa ini, namun semuanya itu kami menyerahkan seutuhnya dalam kuasa Tuhan, supaya kebenaran boleh dinyatakan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para bapak, ibu, lansia yang terkasih. Di dalam aktivitas hari-hari yang akan datang, kami menyerahkan keterbatasan dan kelemahan kami. Rancangan-rancangan, rencana-rencana kegiatan yang hendak kami lakukan, Tuhan Engkau berkati, supaya dengan bijak kami boleh menata
kegiatan dan pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah syukur dan doa kami Tuhan, ketika malam menjadi bahagian dalam kehidupan kami, hendak kami membaringkan diri dalam peristirahatan. Berkatilah kami, sehingga kami boleh beristirahat dalam lawatan dan naungan kasih Tuhan. Esok pagi kami boleh dibangunkan dalam kebugaran dan kesehatan, sehingga kami boleh melihat betapa besar kekuasaan Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Inilah syukur dan doa kami, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan Alkitab dan renungan kita yang kita laksanakan bersama PKLU GPIB dalam acara saya dan PKLU GPIB dalam membaca Alkitab bersama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.